Pada tutorial kali ini kita akan belajar bagaimana cara menambahkan aktivitas atau sumber berupa soal. Nah, di sini saya mau coba soal pretest. Caranya sama, masuk ke menu kursus yang mau kita tambah. Di sini di bawah tujuan pembelajaran saya mau menambahkan pretest. Tambahkan aktivitas atau sumber, pilih kuis. Di sini kita setting kuisnya atau pretestnya. Misalnya saya namai di sini pretest 1. Seperti ini bisa kita kosongi. Misalnya kita instruksikan kerjakan sendiri dengan jujur, karena ini hanya dites kemampuan awal. Misalnya gini, kita centang agar tampil di halaman. Nah, untuk waktu pengerjaan di sini kita setting. Misalnya kita menginginkan kuis ini hanya bisa dikerjakan tanggal 12. Di sini kuis dimulai, aktifkan ini dicentang, dan tanggal 12 harus selesai, ditutup tanggal misalnya tanggal 13-nya. Ini misalnya kita mau menerapkan tanggal pengerjaan. Kalau tanpa tanggal bisa diakses bebas. Ini aktifkannya ini dihilangkan ya. Kemudian waktu pengerjaan di sini misalnya saya batasi waktu 10 menit. Nah, kemudian waktu pengerjaan berakhir. Secara otomatis soal yang telah dikerjakan terkirim. Oke, kita pilih ini aja. Kemudian untuk nilai izinkan mengerjakan. Nah, karena ini hanya pretest, saya setting 1 kali. Nah, kalau misalnya biar 2 kali aja gitu. Nah, nanti pengambilan nilainya mana, apa nilai yang tertinggi, apa rata-rata, apa pekerjaan pertama, apa terakhir, di sini settingnya. Kalau saya pilih yang 1 dulu, tata letak halaman. Ini maksudnya 1 halaman ini terisi berapa soal yang ditampilkan. Tiap soal, apa setiap halaman 2 soal. Saya pilih tiap soal. Berlaku soal acak ya, opsi review. Nah, ini review artinya ketika mengerjakan siswa bisa mendapatkan apa. Ini artinya kalau ini centangannya tidak dihidupkan, ini tidak berlaku. Kalau ini berlaku, setelah siswa mengerjakan, maka siswa dapat melihat poin misalnya. Maka kita setting di sini, poin kita centang. Nanti ketika kuis masih dibuka, ini kita matikan aja centangannya. Kemudian untuk tampilan, ini nilai ya. Tunjukkan gambar pengguna. Ini artinya kalau ini gambar kecil, nanti siswa itu ketika mengerjakan bisa melihat webcamnya. Di kamera siswa akan tampil di atau di atas, tergantung settingan di laptopnya. Ini saya matikan aja. Kemudian save exam ini biarkan. Ini pembatasan. Ini misalnya mau kita kasih token ya, atau password untuk masuk ke kuis. Ini saya biarkan aja. Umpan balik di sini saya kosongi. Pembatasan akses. Nah, ini yang harus kita setting. Pembatasan akses yaitu penyelesaian aktivitas sama seperti sebelumnya, yaitu kalau siswa belum melihat aktivitas sebelumnya, dia tidak dapat mengerjakan berikutnya. Nah, ini pembatasan akses harus ditandai selesai aktivitas sebelumnya. Ini kita bisa milih
apa hanya tujuan belajar, apa kontrak belajar, terserah guru, settingan di akun gurunya. Kemudian penyelesaian aktivitas, apakah siswa bisa nandai secara manual. Kalau ini kita biarkan seperti ini, maka siswa tanpa mengerjakan nanti bisa lanjut ke aktivitas berikutnya, hanya nanti ada tombol centang. Nah, maka solusinya agar siswa harus mengerjakan di pelacakan penyelesaian ini harus otomatis lengkap apabila kondisi terpenuhi. Siswa harus melihat, siswa harus mendapatkan nilai di sini. Kalau mau kita cantumkan KKM, misalnya KKM-nya harus 80, baru bisa aktivitas berikutnya. Ini kita hidupkan centangan yang siswa harus menerima nilai kelulusan. Tapi karena ini pretest, ini tidak saya cantumkan. Mungkin nanti ini bisa dipakai di post test atau di tugas ulangan dan lain sebagainya. Pengerjaan kuis minimum seperti settingan tadi, saya setting 1 aja. Udah, kita klik simpan dan tampilkan. Nah, nanti tampilan di siswa itu seperti ini, pretest bab 1. Ini adalah syarat, lihat ini harus dilihat, harus memperoleh nilai. Kita tambahkan soal. Nah, di sini klik soal baru. Nah, ini kita pilih modenya, mau benar salah, mencocokkan jawaban singkat, numerik, ini hanya angka. Ya. Kemudian pilihan ganda, saya pilih pilihan ganda aja. Nama soal di sini nomor 1, ya, 1 aja. Ini wajib, yang ada tanda merah ini harus diisi. Teks soal, saya sudah siapkan soalnya di Word. Nah, kalau soalnya banyak, apa harus copy satu-satu seperti ini? Nanti bisa menggunakan template. Nah, nomor ID kita kosongin, acak pilihan ya, jenisnya ABC apa 1, 2, 3, saya pilih ABC. Jawaban 1 ini di pilihan gandanya. Terus kita copy seperti ini. Nah, ini pilihan sudah kita copy semua. Sekarang lanjut untuk kunci jawaban. Kunci jawaban di sini saya B, yang pilihan 2. Maka di sini nilai di sini kita setting 100%. Nah, kok bisa persenan, bukan benar atau salah, yang benar mana? Nah, ini misalnya ada soal yang mendekati, jawabannya itu mirip-mirip. Kalau saya ini jawaban pasti, tapi misalnya di mata pelajaran lain, misalnya kalau siswa jawab A itu dikasih nilai separuh. Nah, di sini berarti settingnya 50%. Kalau jawab C, misalnya karena mirip-mirip dikasih 10%. Ini maksudnya seperti ini. Ini kalau saya ini setting tidak ada. Nah, sudah selesai. Ini kita klik simpan perubahan. Nah, kita review soalnya. Ini berarti jawab soal. Nah, ini apa kepanjangan AI, soalnya yang tampil nanti di siswa seperti ini. Nah, kalau mau tambah soal baru, pilihan ganda, soal nomor 2. Misalnya kita mau menambahkan soal bergambar, bisa nanti kita masukkan gambarnya di sini ya. Gambar apakah? Gambar logo
apakah ini. Nah, ini bisa langsung dari URL, bisa. Nah, ini kita pilih upload. Unggah. Ukurannya mungkin terlalu besar ya, di sini kita kurangi 100 saja. Nah, jawaban 1 ChatGPT yang benar, langsung saya kunci. Yang di sini Gemini, yang di sini Canva, dan pilihan 4 misalnya Gipsy, dan klik simpan. Kita coba review, gambarnya tampil apa enggak. Nah, ini tampil seperti ini itu. Oke, ini adalah cara menambahkan soal secara manual. Nah, untuk cara bisa ngupload nanti bisa di tutorial berikutnya. Nah, untuk tambah soal sebanyak mungkin, ini tinggal klik tambah. Kalau ada dari bank soal, misalnya dari kelas-kelas sebelumnya mau dipilih beberapa soal, pilih dari bank soal jika kita sudah punya.